Brothers and sisters, welcome back to my channel SCK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, brother sister di sana? Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya diberikan kebahagiaan yang tak terbatas. Baik, hari ini saya kedatangan tamu yang terhormat mungkin ya. Kedatangan tamu yang terhormat. Kenapa? Karena mungkin dari basicnya ini berbau-bau formal gitu ya, berbau-bau resmi, formal. Oleh karena itu, sebelumnya kita kenalan dulu. Di sini ada Ari Anggara. Boleh dikenalin dulu, Bang? Halo, nama saya Ari Anggara. Penulis mungkin di luar seberang ya, karena ibu kota tempatnya. Ya. Sebelumnya saya kenalin dulu, Ari Anggara ini penggiat apa ya namanya? Banyak aktivitas-aktivitas di jalur pemerintahan mungkin ya, tentunya. Atau bisa disebut apa sih? Lebih ke ajudan gitu ya? Enggak juga sih. Tapi sering saya lihat gitu, kalau dilihat di media sosial, di IG, di Facebook, wah ini orang-orang gede semua nih. Makanya ini saya penasaran nih, pengen ngobrol. Kita bongkar-bongkar aja lah mungkin ya. Banyak bongkar tentang apa sih di dunia seperti apa gitu. Karena kemungkinan di sini itu apa ya, masih belum paham dengan hal-hal yang seperti itu. Barangkali ada yang minat, barangkali ada yang ikut. Oh, saya bisa enggak ya gitu. Apalagi kalau misalkan pengen ikut politik atau ke dunia seperti itu, gimana caranya gitu. Mungkin buat motivasi juga gitu. Kalau keseharian itu di mana sih? Keseharian di Jakarta. Di Jakarta, tepatnya di, kalau kantor ya di DPR. Di DPR. Nah, nanti buat kalau penasaran, lihatlah nanti di di IG-nya, di Facebook-nya, latar belakangnya seperti apa gitu. Terus saya mau tanya nih tentang aktivitas di DPR gitu ya. Kesehariannya aktif tiap hari atau satu minggu berapa kali? Ya kalau aktif ya pada umumnya sih sebenarnya sih dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat aktifnya. Kalau kegiatan di luar mungkin hampir setiap hari ya. Kalau di kantor ya Senin sampai Jumat. Kegiatan luar itu apa ya, sampingan atau gimana? Enggak, kalau lebih kegiatan yang lebih ketemu masyarakat gitu. Gitu. Kayak sosialisasi gitu. Nah, ceritain dong, apa sih sebenarnya, atau pejabat-pejabat kita itu kerjanya seperti apa sih sebenarnya gitu. Mau di indoornya atau di luarnya gitu. 50-50 sih. Tapi lebih banyak di luar ya, karena langsung berhubungan dengan masyarakat langsung gitu. Kita kan orang awam nih, nggak paham gitu ya. Kerjanya gimana sih? Apa sih yang diurusinnya gitu? Ya biasanya sih ya sederhananya kita lihat sih kalau ya menyerap aspirasi masyarakat gitu loh. Misalkan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan masyarakat itu ya, mungkin para pejabat itu ya menyiapkannya atau menyediakannya lah gitu. Sederhananya gitu. Contohnya kalau misalkan dewan yang ngurusin di olahraga lah contohnya kan ya, nah mungkin dilihat apa sih yang kurang di masyarakat gitu ya. Kalau di yang sering close pejabat apa aja sih, apa semuanya karena langsung cek gitu. Pasti lebih ngurusin dapil sih, karena kan mereka juga kan ada bawahannya lagi gitu. Iya, kalau di bawah sih pasti ada harus tim dapil gitu. Iya. Tapi kalau lebih pengen tahu lebih banyaknya, langsung komen aja lah, atau langsung tanya ke orangnya gitu. Oke, tadi kegiatan dari Senin sampai Jumat, dan kebanyakannya 50-50 itu kadang di kantornya atau yang di luar. Nah, di
luar ini kan mungkin ada schedule-nya mungkin ya. Ya schedule. Kadang-kadang ke daerah mana ada gitu. Ke kota mana. Kalau ke luar kota mungkin disebutnya ya kunjungan kerja lah. Nah, itu berarti maksudnya kerjanya. Ya, kunjungan kerja ya. Kunjungan kerja itu kan dari kantor. Itu kalau selain ya bisa ke dapur itu ya kadang kebutuhan dapur apa gitu, misalkan si pejabat ini lebih pengen apa sih yang yang konstituen butuhkan gitu kan, lebih kalau turun ke lapangan lebih tahu gitu. Nah, buat Ari Anggara ini sering ngikutin tiap hari gitu. Dulu tiap hari ngikutin. Dulu. Nah, kalau sekarang lebih ke administrasi aja. Oh, bagian administrasinya. Kayaknya berbau-bau ini ya. Administrasi, ngurusin pelaporan segala macam. Oke. Itu apa namanya? Pejabat kan rata-rata punya ajudan ya. Ajudan. Terus ada lagi pendampingnya. Banyak ya. 5 Bahasanya orang ajudan atau ajudan semua gitu 5. ya. Aspri 2. Asisten pribadinya. Nah, aspinya 2, terus tenaga ahlinya 3. Oh, banyak banget ya. 5. Jadi Berarti lebih banyaknya kerja sama orang lain ya daripada sendiri. Oke, yang mungkin saya penasarannya ini yang masalah-masalah apa namanya ya, di ruang lingkupnya gitu. Di ruang lingkupnya kalau kita lihat kan jarang lihat di TV meeting atau briefing yang seperti itu tuh. Kalau misalkan kunjungan atau briefing sama presiden sering gitu. ya mungkin ada beberapa lah Berapa? yang kunjungan sama Ya maksudnya presiden saya gitu. tuh kurang paham ya, kurang ngerti. Biasanya kan kalau misalkan yang menteri itu ada meeting sama presiden gitu ya, bahas-bahas yang apa sih yang kurang gitu ya. Bahkan yang sering-sering sekarang apa namanya, yang nonjol di TV itu kan tiap apa nih? Tiap hari Senin ada aja gitu. Itu tuh kegiatan itu emang diatur atau ada yang apa namanya ya, yang provokasi atau bukan provokasi bahasanya ya, yang vokalnya gitu. Kalau ketemu presiden atau gimana gitu? Kerja, nah. Oh gitu ya. Misalkan kalau misalkan kunjungan inisiatif sendiri atau emang udah ada yang ngatur. Udah yang ngatur ya. Kalau misalkan kunjungan ke Pemda mana itu yang ngatur protokol sih sebenarnya. Bisa diceritain nggak apa aja sih gitulah, dari pagi, siang, sore, tiap harinya sama nggak kayak gitu? Kan kalau contohnya yang kerja kan pagi jam 8 harus ke kantor kerja, besoknya juga sama kayak gitu. Apa ada yang beda gitu? Lebih beda sih, lebih banyak ke lapangan sih kalau berarti di lapangan ya. Kalau di kantor ya paling rapat dengan mitra kementerian lebih gitu sih. Jadi kayak misalkan komisi 1 dengan kementerian apa gitu rapatnya. Jadi kalau di kantor ya. Kalau di luar ya paling ketemu dengan masyarakat itu. Mendengar suara-suara masyarakat, apa sih yang dibutuhkan mereka, yang dikeluhkan gitu. Gitu. Nah, buat Bang Ari sendiri nih, emang tujuan awalnya emang ke arah sana tuh waktu kerja tuh. Apa ada ajakan atau referensi dari orang lain, atau memang benar lah saya mau masuk ke apa namanya dunia yang seperti itu? Awalnya bisa diceritain riwayatnya tuh. Gimana dulu gitu. Coba-coba sih sebenarnya. Kayak ale ya, coba-coba. Coba-coba akhirnya ya banyak masukan dari para senior, orang tua gitulah. Jadi kayak yang support gitu ya. Support, jadi kalau mengejar karir, cita-cita itu harus fokus ya. Oh iya, pastilah. Jadi di antara 1, 2, 3 pilihan itu ya harus ada satu yang difokuskan gitu. Berarti sebelumnya udah ada alternatifnya nih, keluar sekolah atau kuliah nih. Tadinya kan mungkin nggak kayak gini kan, mau kemana dulu gitu, banyak nih mau kemana nih. Tadinya awalnya banyak, lebih mendekati yang jalur sekarang mungkin gitu. Ya, apalagi
apalagi banyak yang support Iya, betul, dari support. kiri kanan udah masuk lah. Soalnya kan rata-rata di sini tuh orang-orang kita tuh pengen kan kerja yang layak, kerja yang enak. Cuma yang paling apa namanya ya, yang paling nggak sampainya kan mungkin referensi ya. Apakah kita sendiri, contohnya saya pengen kerja tuh kayak gitu, nah, kemana nih gitu awalnya? Apakah langsung ke sana, via interview dulu, seminar dulu, yang lainnya bisa nggak? Bisa aja sih. Bisa aja. Bisa. Untung-untungan berarti. Ya? Untung-untung. Berarti emang susah ya, susah gitu ya. Kecuali mungkin orang tersebut punya talent tersendiri gitu ya. Kebanyakan ya, saya lihat di sana itu memang banyak keahliannya gitu. Nah, Bang Ari ini udah berkeluarga belum sih? Belum. Aduh, belum nih. Udah usia gini belum. Nah, karirnya lumayan lagi nih, lagi naik-naiknya. Terus mau nunggu apa? Gitu kira. Menunggu waktu aja sih. Sama orangnya yang mau. Orangnya yang mau, emang sekarang belum ada yang mau gitu Bang. Kalau ya mau sih ada ya, tapi untuk hal itu yang nggak tahu juga sih. Maksud ada tuh ini udah lagi berjalan karena Ya tuh berjalan di sana, di sini, di sana lah. di sana sini. Di sana. Oh, di sana. Kok ada gitu ya? Kirain masih menyendiri gitu. Lagi apa tuh? Kayak orang yang viral tuh. Yang coba jendil tuh. Jangan kemana aja. Jago kedil. Yang lagi cari-cari sesuatu yang nggak pasti gitu. Tapi rencana buat apa namanya? Jenjang selanjutnya gimana? Udah diniatin gitu. Niat pasti ada ya. Ya insya Allah lah. Ya mudah-mudahan ya jodohnya yang ini. Oh, berarti ada itu yang itu. Tapi kalau misalkan orang tuanya pengen yang deket gimana? Enggak lah, kalau kitanya bisa memberikan penjelasan ke orang tua kita, ya orang tua pasti Dukung berarti. mendukung aja sih. Selama itu kebaikan buat anaknya ya kenapa Iya. tidak mungkin. Benar-benar. Yang pertama mungkin kenalin dulu sama orang Ya. tuanya. Udah belum? Belum. Berjalan. Karena sama-sama sibuk sih. Oh gitu. Yang benar. Zaman sekarang tuh ya. Paling ya video call, telepon itulah. Itu emang jauh di sana ya? Deket sih. Sama Masih- satu kerjaan. Beda Beda. kantor. Gimana cara ketemunya tuh? Cerita dong hubungan asmaranya lah. Kayak gimana sih gitu, kayak sinetron enggak ya? Ya ketemu di mana ya? Vaksin sih sebenarnya awalnya dari vaksin. Vaksin. Karena dia orang kesehatan juga kan. Oh gitu. Rutinitas ya. Rutinitas. Terus pas lagi di apa namanya? Pas lagi disuntik ketemu dia, langsung sih hai hello. Apa ada chemistry sendiri gitu? Oke, tapi luar biasa lah. Biasanya juga orang-orang yang merantau ketemu jodohnya ya yang jauh-jauh gitu. Tapi saya kan sebelumnya pasti ada orang sini karena merantau. Jadi sudah bener ya? Nggak bisa LDR itu. Bisa LDR gitu. Balik lagi ya ke dunianya ya. Kalau saya lihat juga di postingan Facebook ya pernah bareng Pak Jokowi, terus pernah bareng sama menteri-menteri yang lainnya juga, sama Panglima apa sih? Pernah juga ya. Panglima. Kalau Panglima lihatlah. Sama Kalau itu ketemu juga ya. enggak. Sama apa? Najwa Shihab Ya. gitu ya. Itu emang sengaja. Najwa Shihab itu waktu ke studionya ya di daerah Tendean itu, studio Trans 7 itu, studio Banana ya. Oke lanjut. Sebelumnya kan yang saya tahu ya pribadi, yang pejabat-pejabat itu kalau liburannya kan yang enak-enak ya, yang jauh keluar kota, bahkan sering ke luar negeri juga.
Pernah nggak ikut ke pejabat liburan di luar negeri? Atau memang ada acara pun atau acara apalah yang penting di luar negeri? Kalau ke luar negeri belum Belum ya? pernah, Masih di sini aja. Kalau paspor visa udah dibikin, kalau belum siap berarti ya. Tapi pengen ya kayak. pengen itu pasti. Tapi yang lain emang ada kegiatannya. Ada kalau ke luar negeri pasti studi banding, studi parlemen lah, mungkin lebih ininya. Studi banding berarti pembelajaran juga ya. Pembelajaran. Perbandingannya di sana gimana, di sini gimana gitu ya. Terus nih yang paling utamanya Ari Anggara ini apa sih maksudnya, kan yang belum tahu belum kenal ya. Ini siapa sih Ari Anggara ini gitu. Di sana tuh apa gitu. Mungkin apa namanya? Apa sih namanya tuh statusnya, kerjanya, terus ikut siapa atau emang jalurnya partai politik atau yang lainnya gitu. Boleh diceritain nggak kayak gitu? Boleh. Boleh, ceritain aja dulu. Saya tuh ya salah satu staf dari anggota DPR RI dari wilayahnya seberang. Kalau dulu memang wilayahnya masih Jawa Barat, masih Majalengka lah. Kalau sekarang udah wilayah seberang. Kalau sekarang bos saya itu ya dulunya mantan wali kota. Oh gitu. Kan orang penting juga. Pernah jadi wali kota gitu. Di salah satu kota aja ya. Di wilayah seberang. Tentunya punya banyak pengalaman nih, pengalaman menarik, ilmunya juga mungkin dapat gitulah. Tentunya buat kedepannya bisa dong. Bisa apa? Bikin ikut jadi wali kota juga. Ya sebelumnya ke RT aja dulu lah. RT dulu lah, bertahap. Iya. Tapi luar biasa zaman sekarang tuh lah udah gak ada zaman bertahap-tahapan. Yang lihatnya kan langsung sistem tembak. Oh ini orang bisa gitu, seperti itu. Ini nih, ini kan masalah administrasi ya. Ngurusin administrasi apa sih? Keuangan gitu kan? Atau registrasi? Atau keuangan, laporan kegiatan, pendapatan pengeluaran gitu. Laporan bisa itu laporan kegiatan reses, asmas, terus sosialisasi 4 pilar kayak gitu sih. Banyak berarti ya. Banyak. Apa sih ilmunya itu di sana? Neraca apa itu hitungan aja? Biasa aja pada umumnya aja gitu, laporan biasa. Biasanya kalau misalnya di admin nih tahu nih gajinya berapa. Benar nggak? Dari gaji apa namanya wali kota, DPR, dewan tahu ya tuh? Tahu lah kalau pasti tahu. Penting banget ya. Penasaran ya? Kalau penasaran tanyain langsung ya. Kalau saya tanya nggak mungkin dia jawab. UMK itu. Lengkap. UMK lebih. Gimana sih suka dukanya kerja yang kayak gini? Sukanya ya lebih jadi pengetahuan kita lebih luas ya. Lebih luas, terus ya pengalaman kita lebih ini, terus kita bisa keliling Indonesia sih sebenarnya. Itu cita-cita semua orang di sini. Teman-teman juga yakin ini pengen dah jalan-jalan keluar kota kemana-mana gitu. Pasti. Gratis juga ya. Oke, menarik juga ini. Terus apa sih yang paling yang paling gak sukanya lah kerjanya kayak gitu? Apakah boringnya atau capeknya? Seperti itu. Di mana-mana yang kerjanya namanya kerja capek lah. Ada boringnya. Yang kayak gitu tuh yang paling menyebalkannya apa sih? Nggak ada yang menyebalkan sih sebenarnya, kalau dinikmati ya enak-enak aja sih. Iya kan, enak berarti. Saya juga mau. Ada yang bilang dunia politik itu kejam, bro. Bisa diceritain ya? Enggak lah, nggak terlalu kejam. Kita tahu nih, yang sering saya dengar, yang sering namanya dunia politik, apalagi menyangkut hak pribadi gitu kan. Lebih serem. Boleh dong nyerempet-nyerempet yang dalam gitu.
dunia politik itu kan yang paling parah itu dalam pesaingnya gitu ya, pesaing di kerja gitu kan, imbasnya kan lebih parah yang saya dengar gitu, tapi kan nggak tahu kenyataannya realitanya seperti apa. Realitanya ya asik kalau berpolitik itu jadi satu menambah wawasan, menambah pertemanan lah, karena ya di situ kan banyak orang yang ahli hukum, ahli broadcasting, ahli bidang apapun itu situ, jadi kita bisa sharing sih sebenarnya. Jadi ya tempatnya belajar lah, mungkin lah bisa dikatakan itu lah mungkin. Tapi apa ya, di sana mungkin dari beberapa kota juga ya banyakan ya. Se-Indonesia kalau Indonesia ada ya, kenal semua ya gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Bisa bahasanya bisa beda-beda ya. Ngobrol juga. Sekarang teman-teman di sana banyakannya orang mana? Jawa sih sebenarnya, Jawa. Ada di Medan, Kalimantan. Ya ada, tapi banyakannya Jawa. Jawa sih. Nah, kenapa sih orang Jawa? Nggak tahu ya, karena pasti di mana-mana pasti ada orang Jawa deh. Di kantor manapun pasti ada orang Jawa. Iya, itu yang saya bingung. Kenapa sih orang Sunda selalu terbelakangan? Ya harusnya kita itu, generasi kita itu harus bisa menyeimbang itu. Oke, tentunya mungkin berada di sana juga mungkin banyak sekali pengen nanya, penasaran gitu. Oke, kalau gitu saya pengen tahu dong perjalanan riwayatnya dari awal tuh seperti apa. Boleh dong cerita-cerita dikit, mungkin buat pengalaman atau buat motivasi yang di sana. Seperti itulah gitu. Awalnya kemana dulu nih sampai dari sini udah sampai ke sana tuh seperti apa gitu. Monggo. Panjang kalau diceritain dari awal sampai subuh kayaknya. Dirangkum aja yang penting-pentingnya. Pertama belajar politik ya, khususnya politik ya sama senior saya sih. Ya senior di sekolah, ya senior juga di sini itu Bang Epran. Saya belajar di Bang Epran. Bang Epran, saya belajar di Bang Epran. Dia belajar ikut Bang Epran ya cukup lama lah, 2 tahun itulah ikut Bang Epran itu belajar Bang Epran salah satu orang yang memberikan banyak pelajaran hidup buat motivasi juga buat motivasi. Ya banyak seletukannya ya, pernah yang saya ingat tuh, kamu harus pintar nanti biar nyusul abang di Jakarta. Itu masih ingat sih bahasa ini. Ya, jadi makanya itu motivasi banget lah. Jadi tergugah jadi bahasa gitu. Abang bisa kok, kamu nggak bisa, harusnya bisa gitu. Kita sama-sama lahir dari daerah. Ya kalau kitanya bersungguh-sungguh, apapun yang diinginkan pasti insya Allah tercapai gitu. Ya dari situlah banyak dukungan dari para senior, keluarga, terus ya lingkungan, teman juga. Ya bahwa ya passion saya sih di sini gitu. Di sini ya berarti harus fokus gitu. Walaupun yang dulunya cita-cita lulus sekolah lamanya lulus sekolah teh pasti yang jadi tentara, polisi, dokter paling sering ke SD pengen jadi presiden. Gila. Yang jadi tentara, jadi polisi hayang ya nah itu teh. Pernah ikutan daftar gitu, gagal, aduh. Batur Majaradinya, nuhiji jadi polisi, nuhiji jadi tentara. Saya tuh jadi, ya, berarti rezekinya kan lain gitu. Kendalanya biasanya tinggi badan sama berat badan. Postur paling postur karena kecil gitu.
gitu sih ya. Terus ya banyak lebihnya gitu sih ya, banyak mentor-mentor yang selalu mendukung lah ya. Ada Kang Rian, Kang Oging ya, Bang Epran, terus Berarti ikut seminar dulu awalnya ya dalam dunia hal politik teh. ikut seminar, ikut apa, terus di situ banyak relasi lah. Akhirnya ya step by step ketemu gitu, misalkan ketemu di Bapak, tiba-tiba ya terakhir di waktu pilkada bupati ya ada kita ya, 2018 ya ketemu dengan Salah satu pejabat ya, Pak Maman lah ya. Ya saya juga ya ngaji sama Pak Maman, belajar mondok ya. mondok gitu, terus ikut-ikut sama beliau ya. Akhirnya ya ketika beliau maju, alhamdulillahnya dapat, karena kedua kali ya saya diajak beliau. Akhirnya diajak beliau ke Jakarta, lewatlah Senayan tuh. Jadi tahu Senayan. Ya, DPR ya. Iya. Lewat tol kota Gatot Subroto ya. Oh iya. Dengan Bapak dan Pak Maman, Tri, kamu mau nggak kerja di sana? Oh, mau Pak, siapa sih yang nggak mau di sana? Harus bisa ya. harus pintar, harus ini, dan nanti suatu saat bisa kerja di sana. Akhirnya ya beliau lah yang memberikan kepercayaan awal ya beliau gitu. Ya mungkin beliau juga melihat dari apa ya, basicnya, basic Ari Anggara ini pantas sih kayaknya gitu awalnya. Nggak tahu juga sih. Ya, sebenarnya talentanya banyak tuh, basicnya juga tentang politik sebenarnya banyak. Cuma nggak tahu nih kagok apa gimana ya. Gitu. Terus gimana ya setelah itu? Ya setelah itu ya saya 3 tahun ya di Senayan bareng Pak Maman. Setelah itu ya sekarang ya ikut dengan pejabat lain, masih di Senayan juga. Ya kalau dulu sama beliau itu ya ajudan lah, asisten lah gitu loh dulunya. Ya menyiapkan kebutuhan beliau, terus Yang tanya dulu nih, ajudan ya. Ajudan itu apa sih aktivitas setiap hari? Ya mendampingi beliau, supaya mendampingi bapak sih sebenarnya, mendampingi bapak ya supaya kerja bapak itu ya lebih nyaman, lebih tersupport lah kebutuhannya gitu. Kalau misalkan di dunia artis atau entertainment asisten atau manajernya atau gimana ya? Asistennya bisa Asisten. Jadi mengatur ya schedule-nya apa aja nih pagi, ada meeting, ada rapat atau yang lainnya kerja diatur gitu ya. Diatur. Ya enak gitu ya. enak. Nah perbedaannya apa nih? Ini kan udah pindah nih. Apa sih yang enak di sini atau yang perbandingannya tuh yang di sana? Kalau perbandingan ya, kalau dulu kan sama beliau kan ya mendampingi terus ya. Jadi banyak belajar, kita turun ke lapangan melihat masyarakat tuh, terus mendengar konstituennya beliau, kebutuhannya apa tuh. Terus misalkan bapak dulu sering karena kan bapak itu kan satu sisi kan sering ceramah juga gitu, main kecil kita ngaji di pesantren itu seru sih. Sejauh ini selama mendampingi beliau gitu ya, apa sih yang dia dapatnya atau ilmunya yang mungkin 23 tahun ini kan lama nih. Nah sekarang yang paling utamanya tuh apa sih yang didapat gitu, ilmunya atau gimana nih tuh? Ilmunya yang biasanya nggak pernah saya lihat gitu, jadi nuansa baru aja, jadi banyak belajar.
bahwa Contohnya, bahwa di dunia pekerjaan itu nggak boleh baperan. oh, iya, Terus iya, iya, iya. ketika ditegur sama pimpinan atau bos gitu nggak usah masuk ke hati, karena kan pasti segalak-galaknya pimpinan atau bos gitu, ya pasti ada ya salah lah, kita punya salah lah, pasti ditegur gitu. Kalau nggak punya salah kan nggak mungkin ditegur. Gitu. Ya sama aja di dunia perusahaan juga ya. Kalau di dunia perusahaan tuh kalau teguran itu tandanya sayang gitu. Kalau kita tak nggak kasih tahu itu salah, itu berarti orangnya nggak peduli gitu. Ya. Sebenarnya orang yang peduli yang ditegur, ya kita ini nerima atau enggaknya gitu. Oke. Berarti udah berapa lama sih dari awal tuh sampai sekarang tuh? Dari ke Jakarta 2019 ya, sekarang udah mau 2 tahunan ya? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Katanya. Nah, sebelumnya 2017 dong. Kalau dengan Bapak sih 2018. 2018 ya? Berarti sekarang ini udah rumahnya enak nih di dunia seperti ini ya. Nah, ada nggak keinginan atau harapan atau cita-cita tersendiri mungkin untuk mewakili lah di wilayah inilah gitu kan, ilmunya kan udah tahu, caranya udah tahu gitu, strateginya pun mungkin udah tahu gitu. Tentunya kan orang-orang di sini juga pengen gitu orang yang kita kenal atau orang asli di sini lah gitu, orang asli di sini menjadi pemimpin atau leader gitu di sini. Nah, tentunya dari Bang Ari sendiri ada gak keinginan lah saya bisa dong jadi dewan, lah bisa dong saya jadi anggota pejabat DPR gitu? Masih belajar sih, masih belajar. Tapi ada keinginan lebihnya ke sana ya? Iya. Perjalanan hidup kan setiap orang nggak tahu kan. Iya. Kalau untuk sekarang ya dijalanin aja dulu sih. Ngikutin aja lah. Tapi kalau untuk ke arah sana ya untuk saat ini belum kepikiran. Mungkin ada mau. Nggak tahu nanti next 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan pasti. Wah, apa sih dong, orang lagi muda, masa mudanya sekarang. Mungkin pertama kerja ini udah ada ya gitu, penghasilan juga udah ada, tinggal yang poin keduanya itu apa tuh tadi, mau cari istrinya tuh yang pas. Banyak nggak dunia sisi lain dari seorang pejabat tuh? Setahu saya sih ya biasa-biasa aja sih. Biasa aja ya. Biasa. Barangkali yang suka ke klub gitu. Nggak tahu yang lain. Tapi ada begitu. Nggak tahu tuh. Iya kan, apalagi di dunia di kota gitu ya, orang yang banyak uang lah, mungkin refreshing, caranya mungkin masing-masing berbeda gitu ya. Ada yang liburan yang seperti apa. Terus ketika tadi waktu Jakarta nih udah nih kita bukan masuk ya, ikut sama pejabat yang lain gitu ya, itu bisa dipindahin enggak lain atau keinginan tersendiri, saya pengen ke itu bisa enggak ya gitu, melalui permintaan request? Nggak bisa, itu harus ada arahan. Oh, hubungan asmaranya gimana sekarang? Alhamdulillah lancar. Oke. Mau kapan? Kapan mau diajak mudik ke sini? Mau kenalin? Mau nggak itu? Masalahnya itu mau nggak kalau diajak. Tapi ada permintaan sih. Udah berapa lama sih sekarang? Apanya? Hubungannya? Baru lah nggak. Baru setahun. Kurang. Kalau setahun kurang setahun. Setengah tahunan lah. Oke, sebelumnya boleh tanya dulu nih, terakhir tanya lah. Di sana ada yang kenal nggak? Ya kalau di Jakarta lah, ada mungkin sebagian, oh ini saya kenal nih orang Lembur nih gitu. Banyak. Orang di sini banyak. Nijar, Dendra. Dari mana aja lah? Dari Raja Galuh sih. Raja Galuh. Yang lainnya? Ada yang dari Teja, yang siapa, yang tentara perempuan tuh ada. Oh, ada. Cewek. Terus kalau Nijar, Dendra ya sering lah orang-orang nongkrong tiba-tiba kerjanya udah di Jakarta semua, jadi sering gitu ketemu di Jakarta gitu.
Oke, mungkin ada pengalaman menarik nggak di sana tuh? Pengalaman apa nih? Ya yang unik-unik lah, yang gitulah. Ketemu pejabat gitu. Ya sama pejabat-pejabat tinggi mungkin, atau mungkin terakhir pernah kan ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau setahun sekali kalau lihat Pak Jokowi sidang paripurna aja. Oh, sering ketemu. Tanggal 16 Agustus itu pasti ada. Pernah ngobrol langsung nggak? Wah, kalau ngobrol Barangkali nanyain pasti Pak di BLT Pak. Oke gitu. kejadian iya dengan Pak Prabowo. Olah, Saya apa tuh? pernah satu-satu toilet itu sama Pak Prabowo. Satu toilet. Ngapain tuh? Jadi kalau di dulu kan masih di Komisi 8, Komisi 8, Komisi 1 di apa lorong itu kan ada toilet umum. Saya masuk toilet umum ya biasa lah buang air. Lagi buang air, tiba-tiba pas nengok ke kanan Pak Prabowo Barengan gitu. barengan lagi buang air juga. Enggak ngeliat gini. Beliau nengok, saya juga siapa Pak? Oh, Keluar pintu toilet, ternyata ajudan-ajudannya udah pada nunggu di luar. Oh, itulah itu kejadian paling. mau minta foto gimana posisi di toilet kan enggak segan banget gitu. Itu enggak ngobrol dulu. karena kaget aja pas ketemu langsung pas nengok Pak Prabowo. Oh gitu. Itu hanya kejadian yang paling unik lah. Oke. Yang mungkin kita tahu ya, anggota DPR atau Dewan Pejabat yang sering kita lihat tuh kalau di TV-TV gitu kan, saya juga gak lihat langsung. Yang lihat di TV tuh kalau lagi meeting tuh suka banyak yang nggak fokus, apalagi yang masih banyak yang main HP atau yang banyak yang tidur juga dan gitu tuh. Apa sih, atau kenapa emang seperti itu atau gimana ya? Kalau di ruang rapat paripurna itu memang ini ya apa? Satu sih ya kursinya tuh empuk, AC-nya tuh dingin banget. Duduk kursi enak, terus empuk, AC dingin. Tidur di gitu. depan ngomong gitu kan pasti kalau udah lama ngomong gitu sayu gitu mungkin seperti itulah. Bisa gitu. jadi ketiduran gitu. Karena saya sendiri kalau duduk gitu ya enak. Mungkin fasilitasnya begitu nyaman kali ya. Bisa jadi Coba kalau misalkan pakai kursi yang hajatan, tahu nggak? Ya mungkin tegak semua gitu ya. Mungkin buat masukan loh, buat beda loh. Itu kursinya loh, ganti jangan. terlalu enak jadi pulas mau tidur mungkin. Oh gitu. Oke, makasih banget ini Bang Arini atas kunjungannya ke sini juga. Apa sih motivasi yang lebih besarnya lah buat teman-teman di sana juga, buat pesan paling pentingnya? Ya, motivasi sih buat khususnya buat diri sendiri juga generasi yang lain gitu, jangan alergi politik. Gitu kan. Politik itu ya riang dan gembira. Gitu. Ya banyak ilmu yang didapat di kehidupan pribadi apa gitu kan. Ya selama kita menjalaninya enjoy ya pasti enak-enak aja. Tapi selama ya saya rasakan sendiri ya. Ini jangan alergi lah. Ya, belajar dan terus melek. Iya benar. Karena segala sesuatu ya pasti ada berbaur dengan politik. Apapun ya. Apapun. Di keluarga juga. Sekolah juga banyak politik. Oke, makasih banyak tentunya udah berbincang-bincang banyak ya. Yang mungkin kalau misalkan yang mau bertanya langsung, ada Facebooknya, ada IG-nya, tinggal di follow aja ya. Apa sih IG-nya Bang?
IG Ari Anggara _K. Andri Anggaran Surga. Di Facebook juga sama. Ya. Oke, banyak tanya aja atau kalau banyak temen enak juga gitu. Makasih banyak Bang Ari. Terus semoga kedepannya sukses selalu, semangat selalu, dan jadilah pemimpin yang benar-benar bijak mungkin dari sini buat kedepannya. Oke. Oke, saya akhiri di podcast Freelance SCK Creator. Untuk selanjutnya follow langsung di IG SCK juga. Terus banyakin subscribe-nya juga dong buat support buat kedepannya. Mungkin ada referensi siapa sih yang harus saya undang seperti itu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.